jamaah. Alhamdulillah. Baik, untuk jamaah yang baru bergabung, insya Allah hari ini kita akan menjawab lagi pertanyaan yang sudah masuk ke sosial media kita karena banyak sekali pertanyaannya. Terima kasih atas antusiasnya. Langsung aja kita jawab pertanyaan yang pertama ini dari hamba Allah. Mohon maaf tidak bisa disebutkan namanya. Baik, Assalamualaikum Ustazah. Mohon untuk tidak dimunculkan namanya. Baik. Izin bertanya sesuai temanya, kami berumah tangga sudah lebih dari 11 tahun. Selama ini kebutuhan ditanggung full sama istri karena istri yang pendidikannya lebih tinggi, bisa kerja dengan gaji lumayan mencukupi. Sedangkan suami hanya jualan kecil-kecilan, hanya cukup buat sendiri sama nambah-nambah jajan anak. Kadang itu juga, kalau misalkan istrinya berhenti kerja lalu suami usahanya masih sama, apakah rezeki yang nanti diterima tetap sama atau mencukupi atau malah jadi serba sulit? Mohon pencerahannya, rezeki seperti apa yang sudah ada takarannya itu? Masya Allah, jazakallah. Boleh dijawab oleh guru kita Ustadz Maulana. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Makasih banyak, pertanyaan sangat menarik sekali karena berkaitan dengan keseharian. Maka ingat, istri bekerja itu apalagi penghasilannya lebih besar daripada suami, sebenarnya gini, membantu perekonomian keluarga. Jadi bukan tujuannya pokok, karena istri itu partner. Sekali lagi, istri itu partner. Bukan yang dia bertanggung jawab, karena istri bukan tulang punggung, tulang rusuk. Rusuknya bukan Ya tulang kan? punggung, betul. Istri bukan tulang punggung tapi tulang rusuk. Dan bagi wanita bagaimanapun pasti ada rezekinya, masing-masing ada rezekinya. Betul. Dan kalaupun wanita bekerja itu buat dirinya sebenarnya. Jadi kalaupun dia kepada suaminya itu bagian pada sedekah yang terbaik. Jadi niatkan sedekah. Dan ingat, kalau istri itu bekerja penghasilan lebih besar tapi tetap harus menghormati suami. Karena wanita tidak boleh keluar rumah tanpa seizin suami. Dan wanita tidak boleh bekerja tanpa restu suami. Jadi kalau begitu, atas apa yang diperoleh oleh wanita itu atau istri itu, maka ada andil suami di dalamnya karena ada restu, ada izin dari suami. Sekali lagi, ada restu, ada izin dari suami. Maka kalau begitu solusinya apa? Istri tetap menghormati suami. Sekali lagi, istri tetap menghormati suami meskipun suami itu penghasilannya lebih kecil. Mohon maaf, penghasilannya lebih kecil, tetap memuliakan suami, tetap menghargai suami. Kalau dikasih uang sama suami, terima kasih. Oh, ya Allah. Nah, jadi jadikan ini adalah pembayaran yang lebih pokok. Contoh, rekening listrik dan sebagainya, tagihan listrik, tagihan ini. Jadi itu penghasilan suami. Jadi suami merasa bangga, tetap memuliakan. Jadi rezeki macam mana yang didapat adalah rezeki bagaimana kita mendapatkan ridho dari suami. Sekali lagi, ridho dari suami. Karena sorga itu di bawah telapak kaki ibu bagi anak. Tapi sorganya istri berada di bawah suami. Aduh, Masya Allah. Artinya di bawah ridha suami. Ya Allah, jadi barometernya jangan materi ya, tetap hormat sama suami. Kemuliaan, kehormatan, kebahagiaan. Betul, Masya Allah. Terima kasih Ustadz Maulana. Baik, jamaah kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Ini dari Instagram @triana_0104. Pertanyaannya, Assalamualaikum Ustadz, saya mau tanya nih, kalau memang rezeki itu sudah ada takarannya, mengapa ya Ustadz, saya kok merasa rezeki saya itu selalu jauh, bahkan tidak bisa mencukupi kebutuhan sehari-hari, padahal hidup kami sederhana. Wah, ini pertanyaan juga bagus dan mewakili banyak pertanyaan yang lainnya. Boleh dijawab oleh guru kita, Ustadz Hilman, silahkan guru. Iya baik, Masya Allah pertanyaannya bagus. Yang kurang bukan rizkinya, tapi yang kurang adalah syukurnya. Demi Allah, kalau kita ingin bahagia, lihatlah semua yang Allah berikan itu luar biasa dan sempurna. Karena sungguh tidak ada yang kurang yang Allah berikan kepada kita. Yang kurang siapa Ustadz? Yang kurang kita saja. Kita kurang apa? Dikasih nikmat kurang syukur, dikasih ujian kurang sabar, ketika beramal kurang ikhlas, ada takdir kurang ridho. Kalau dikumpulin mohon maaf kurang ajar. Betul gak Ustaz? Jadi apa yang Allah berikan kepada kita itu gak ada yang kurang, kita saja yang merasa kurang. Maka oleh karena itu jangan sibuk membandingkan hidupmu dengan orang lain. Itu yang bikin kita jadi seret, jadi sempit. Ya, tetangga beli kulkas, kita yang kedinginan.
Tetangga beli kompor gas, kita yang kepanasan. Itu yang jadi penyakit bagi kita. Jadi gimana? Nikmatilah, jalanilah, terimalah apa yang Allah berikan. Saat engkau bisa menerimanya, maka Allah akan cukupkan hatimu untuk bisa menggunakan semua yang Allah berikan dalam rasa yang paling membahagiakan untuk kehidupan kita. Bukan kurang rezekinya, tapi karena kurang syukurnya. Masya Allah, quotes lagi itu bisa dicatat lagi itu. Bukan rezekinya yang kurang, rasa syukurnya yang kurang. Mana Ustaz? Ustaz Maulana? Ustaz Maulana mau ada quotes juga? Quote saya hari ini adalah catat semua quote. Baik, Masya Allah, dari tadi kita bicara soal rezeki yang sudah ditakar, tidak akan tertukar apalagi nyasar. Masya Allah, mungkin boleh disimpulkan oleh guru kita Ustaz Syam atas pembahasan kita hari ini. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Satu, rezeki sudah tertakar. Wa ma min dabbatin fil ardi illa ala Allahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha kullun fi kitabim mubin. Tidak ada satu binatang melata pun di atas muka buminya Allah Subhanahu wa taala kecuali Allah sudah jamin rezekinya. Subhanallah, dan rezeki itu lebih cepat datangnya dibandingkan ajal seseorang. Yang kedua, rezeki tidak akan tertukar. Apa yang sudah menjadi milikmu, ditakdirkan menjadi milikmu, tidak akan pernah menjadi milik orang lain. Dan apa yang ditakdirkan tidak menjadi milikmu, seberapapun usahamu, seberat apapun usaha kita mengejarnya, maka tidak akan pernah menjadi milikmu. Yang ketiga, rezeki tidak akan nyasar. Allah itu tidak buta. Allah itu maha melihat, Allah itu maha mendengar, dan Allah itu maha mengetahui. Tapi terkadang kita lebih sok tahu daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka terkadang ada orang yang meminta kepada Allah dan menjadikan Allah seperti online shop. Dia meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu ternyata Allah berikan sesuatu yang berbeda dari doanya. Lalu dia tidak mau minta lagi sama Allah. Ini bagaikan online shop, kita belanja barang A yang datang kurang A, maka kita nggak mau lagi belanja di sana. Padahal yang namanya berdoa bukan memerintah Allah Subhanahu wa taala. Maka rezeki itu tidak akan pernah kesasar karena Allah Subhanahu wa taala sudah mengatur siapa yang menjadi pemiliknya, siapa yang Allah angkat derajatnya, siapa Allah jatuhkan derajatnya. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka berkata ulama kita, jikalau engkau ingin merasakan nikmatnya rezeki, sering-seringlah jalan melihat orang yang ada di penjara. Jengukin orang yang ada di penjara, maka engkau akan merasakan nikmat rezeki alam yang bebas, hidup bebas. Kalau engkau sering melihat orang yang terpenjara, maka engkau akan merasakan, menikmati dan mensyukuri nikmatnya rasa kebebasan. Jikalau engkau ingin menikmati nikmat kesehatan, rezeki kesehatan, maka sering-seringlah engkau membesuk, menjenguk orang yang ada di rumah sakit atau orang yang sedang sakit. Maka engkau akan bersyukur kepada Allah atas nikmat rezeki kesehatan yang Allah berikan kepadamu. Jikalau engkau ingin menikmati rezeki yang satu ini, yang kita hembuskan setiap hari yaitu nafas kita, maka sering-seringlah datang ke kuburan, maka engkau akan menikmati atau mensyukuri nikmat kehidupan yang Allah berikan kepada kita. Kita ini jarang untuk melihat orang-orang yang di bawah kita. Maka mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma kfini Allahumma ghfini bihalalika bihalalika an haramika an haramika wa agnini wa aghnini bifadlika bifadlika amman siwaka. amman siwaka. Silahkan jamaah dibaca ini berulang-ulang kali. Ya Allah, berikan aku kecukupan dengan rezeki yang halal sehingga aku tidak memerlukan daripada yang haram. Dan berikan aku kekayaan, wa aghnini bifadlika, yakni dari karuniamu ya Allah, sehingga aku tidak memerlukan bantuan daripada selainmu. Di antara kita masih lebih banyak yang meminta kepada manusia namun lupa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah.
Alhamdulillah, alhamdulillahirobbilalamin. Mudah-mudahan ilmu yang kita dapatkan di pagi hari ini bermanfaat untuk kita semua. Sekali lagi saya berterima kasih kepada guru-guru kita atas ilmunya, kepada jamaah yang sudah menyaksikan Islam itu Indah. Akhir kata saya Mikdad Adausi mohon undur diri, mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah.